dari Laos. Tepuk tangan kurang meriah dong. Sejarah ini. Yeay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom. Pertama-tama saya ingin mengucapkan dan mengajarkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas kuasa dan kebaikannya kami semua bisa berkumpul siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Saya mengucapkan yang saya hormati para ketum, sekjen dan yang mewakili dari 8 partai koalisi, mungkin ada perwakilan dari para DPP-nya di sini, dan juga ada duta besar dari Spanyol dan UK. Thank you for coming. And Iren dan RRI dari Dapil Maluku Utara, ada Alternate dan Pananto DPD RI dari Maluku Utara. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk hadir di siang hari ini, dan juga Pak PJ Pasang bersama dengan istri dan seluruh pejabat dari Maluku Utara, serta Pak Ketua DPRD Maluku jika hadir di sini, para relawan yang saya sangat sayangi, dan juga sahabat-sahabat dari almarhum, sahabat saya, keluarga almarhum, keluarga saya. Thank you so much sudah meluangkan waktu siang hari ini, walaupun informasinya dadakan, tapi semuanya bisa hadir. Untuk itu saya sangat menghargainya. Hari ini saya dan Pak Sarbin berdiri di sini dalam keadaan bersyukur, haru, bangga, tapi kami juga sedih bahwa kami kehilangan seorang sahabat yang sangat luar biasa, seorang Benny Laos dengan karakter yang begitu besar. Kita semua berkumpul siang hari ini karena seorang Benny Laos. Saya hari ini dilantik menjadi gubernur perempuan pertama di Maluku Utara, dan juga perempuan gubernur termuda di Indonesia, dan juga perempuan dari suku Tionghoa pertama yang dipilih langsung oleh rakyat. Semua berawal dari seorang Benny Laos. Saya sangat terharu karena bisa menjadi bagian dari momen yang bersejarah. Seperti tadi pesan dari Pak Presiden Prabowo, bahwa ini adalah momen bersejarah di mana 961 kepala daerah dilantik secara serentak. Ini adalah pertama kalinya di Indonesia. Dan beliau juga berpesan bahwa setelah dilantik kami diharapkan untuk kembali ke daerah kami masing-masing dan memastikan bisa meningkatkan kualitas hidup dari masyarakat dan memikirkan solusi-solusi yang inovatif, out of the box, sehingga program beliau Asta Cita dari Presiden Prabowo, kami sebagai gubernur dapat memastikan terimplementasi dengan baik daerah kami. Dan pesan dari beliau adalah kami sebagai warga Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu, untuk terus bekerja sama, bersinergi dan berkolaborasi. Tentunya kinerja dari kepala daerah ini diharapkan untuk dapat secara segera diakselerasi. Prioritas apa dari Ibu Shirley untuk Maluku Utara, program-program yang akan segera dilaksanakan? Program unggulan kami seri Sarbin yaitu peningkatan kualitas dan harga yang terjangkau, pendidikan dan kesehatan tentunya, serta infrastruktur diprioritaskan kepada daerah-daerah yang masih kurang, dan terutama daerah-daerah yang terkait dengan ketahanan pangan dan ketahanan energi, sehingga bisa menurunkan biaya logistik dan harapan ke depan, karena mayoritas penduduk Maluku Utara adalah petani dan nelayan. Harapan kami infrastruktur diprioritaskan kepada para petani nelayan sehingga nilai tukar petani nelayan dapat meningkat. Apa Bu sebetulnya permasalahan mendesak dan juga menjadi prioritas utama sebagai gubernur untuk segera ditangani? Salah satu kendala ke depan adalah karena APBD Maluku Utara adalah salah satu tergolong fiskal lemah, karena 23%
PAD-nya hanya 23% dari total APBD, sehingga perlu memikirkan cara-cara yang inovatif untuk meningkatkan PAD, ditambah lagi ada efisiensi dari pemerintah pusat. Saya mendukung efisiensi ini dan tetap akan mencari cara-cara out of the box bagaimana pelayanan kepada masyarakat Maluku Utara tetap dapat deliver dengan baik, tidak menurunkan kualitasnya walaupun terjadi efisiensi, dan bagaimana meningkatkan PAD sehingga kita tidak menjadi beban bagi APBN. Kita bisa berinovasi mencari pendapatan asli daerah sendiri. Tentu mungkin bisa bekerja sama dengan pengusaha tambahannya tinggi. Terkait dengan ekonomi juga, artinya sebagai gubernur, bagaimana target pertumbuhan ekonomi selama 5 tahun ke depan, Bu? Saat ini Maluku Utara pertumbuhan ekonominya cukup baik. Di tahun 2023 pertumbuhan ekonominya adalah yang tertinggi di Indonesia, kalau nggak salah sekitar 27, dan di 2023 kemarin masih di 20-an ya. Tapi di tahun 2024 setahu saya udah di belasan, tapi masih dua digit. Mungkin mempertahankannya untuk tetap di 2 digit. Publik juga tentunya ingin tahu nih, Bu, untuk target 100 hari kerja sebagai gubernur, apakah sudah direncanakan? Tentu detail teknisnya panjang, tidak bisa dijelaskan di sini, tetapi intinya pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur adalah program prioritas kami. Bagaimana cara meyakinkan masyarakat untuk dapat secara bersama-sama atau digandeng oleh Pemprov dalam menyukseskan seluruh program yang direncanakan? Kami di Maluku Utara kepada seluruh masyarakat Maluku Utara, bukan hanya 51,7% yang memilih saya, tetapi seluruh masyarakat Maluku Utara, bahwa perbedaan terjadi pada saat kontestasi Pilgub kemarin, tapi mari kita melihat ke depan, melupakan perbedaan, karena saya bukan superwoman, saya membutuhkan super team, saya membutuhkan putra-putri terbaik dari Maluku Utara, berbagai bidang, golongan, dan latar belakang membantu saya bagaimana membawa Maluku Utara lebih sejahtera dan maju. Setelah pelantikan ini, momen selanjutnya adalah retret di Akmil Magelang. Ibu sebagai gubernur sendiri yang tentunya akan mengikuti prosesi tersebut, memiliki harapan atau ekspektasi seperti apa? Harapannya dengan pembekalan selama 7 hari ke depan, kami para kepala daerah dan khususnya saya, karena saya baru di bidang birokrasi ini, lebih memahami tentang pencegahan, pengelolaan yang baik untuk APBD, tata kelola good governance yang baik, birokrasi, geopolitik, dan akan begitu banyak pemateri hebat yang nasional yang akan hadir. Saya sangat antusias untuk belajar dan saya akan bertemu dengan banyak kepala daerah senior, terutama mereka daerah yang lebih maju, lebih berkembang. Harapan saya bisa belajar, kolaborasi, dan bisa memberikan kontribusi balik kepada Maluku Utara, di mana kami adalah provinsi yang masih muda dan masih banyak yang perlu kami kembangkan ke depan. Apa saja yang akan dipersiapkan atau sudah dipersiapkan sebelum mengikuti retret di Magelang? Terutama fisik ya, tadi kata Pak Presiden, kuat, kuat lah ya, harus kuat gitu. Fisik dan persiapan mental dan fisik. Hujan, kalian basah, saya pun basah. Kalian sakit, saya pun sakit. Saya akan berhenti ketika kalian bahagia. Sebelumnya yang sangat saya hormati Pak Andi Malarangeng, Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat yang telah jauh-jauh datang dari Jakarta ke Ternate, terima kasih. Para ketua partai koalisi, para jurkam, tim medis, TNI, keluarga, dan semua penyelenggara acara pada siang hari ini. Dan yang terhebat, katanya ada 60.000 masyarakat Maluku Utara di sini. Kalian terbaik, kalian hebat. Saya mengucapkan terima kasih dari lubuk hati saya yang paling dalam. Terima kasih karena telah berpanas-panas, hujan-hujan,
berkumpul di sini menandakan bahwa kalian semua satu tekad, bahwa kalian setuju akan ada pemimpin baru, seorang calon gubernur perempuan wanita pertama di Maluku Utara. Setuju? Ya, Shalom teman-teman semua, terima kasih sudah menonton video ini dan akhirnya teman-teman, saudara kita Sherlyn yang dimana merupakan istri dari seorang Benny Laos, teman-teman sudah dilantik. Nah teman-teman, sekalipun di beberapa waktu yang lalu kemarin itu sempat diperkarakan soal dia menang sebagai pemimpin kepala daerah karena dia memperoleh banyak suara teman-temannya, kurang lebih 70%. Nah, teman-teman, ada kelompok-kelompok tertentu ya, mereka demo turun ke jalan dan mereka berseru-seru di jalan, menyerukan, menyuarakan bahwa ternyata pemilihan tersebut itu ada kecurangan. Sehingga sampai ke pengadilan kemarin, teman-teman, sehingga adalah sidang di pengadilan pada saat itu kemarin. Kenapa? Karena dinilai ada kecurangan. Nah, teman-teman, sebenarnya bukan alasan yang demikian sehingga mereka demo, tetapi karena memang Sherlyn ini dinilai dia adalah merupakan minoritas di sana dan dia juga adalah seorang yang Kristen yang mengikut Kristus yang tentu saja berbeda iman dengan kelompok-kelompok yang suka demo itu teman-teman ya, sehingga mereka merasa keberatan. Artinya mereka tidak mau kalau pemimpinnya adalah orang yang menganut agama Kristen atau sebagai pengikut Kristus. Nah, teman-teman, sebenarnya yang dipermasalahkan itu bukanlah soal agamanya. Kalau kita mau waras, kalau kita memang mau maju, apapun agamanya, keyakinannya, ya kita harus terima kalau memang niatnya tulus untuk memajukan hal-hal apa di sana yang bisa membangun masyarakat, baik dalam bidang ekonomi, bidang pendidikan, bidang kesehatan, dan lain sebagainya. Ya kita harus terima kalau memang niatnya, memang dia punya hati untuk membantu, untuk menolong masyarakat di sana. Karena kalau dia menolong masyarakat di sana dengan mungkin uang sendiri, tentu saja itu terbatas teman-teman ya. Tetapi dengan cara Tuhan memakai dia untuk menjadi seorang pemimpin di sana, sehingga dia bisa membantu banyak orang dalam semua bidang. Dan itu saja yang perlu saya sampaikan kepada kita semua. Terima kasih, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.